Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali hadir di majlis ilmu kita di pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas diri kita. Karunia yang mungkin tercabut dari sebagian orang. Karunia yang mungkin orang lain tidak mendapatkannya. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita sehingga kita dapat berjalan ke salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat sabar menuntut ilmu agama sebagai bekal kita menuju dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, dan juga kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan dari Alkitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita berhenti pada kalam muallif rahimahullahu taala dalam pembahasan al-aslu al-awwal. Pondasi atau landasan yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan Rabb itu adalah ma'bud kita, sembahan yang kita sembah. Dan kita berhenti pada kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu alam semesta ini, dialah yang berhak untuk disembah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita akan masuk kepada al-ibadah atau anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Dan Rabb tersebut yang layak untuk apa? Untuk disembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui sekarang apa sih ibadah itu, dan apakah ibadah itu hanya satu macam atau banyak macamnya. Itu yang akan kita pelajari bersama. Oleh karenanya Asy-Syaikh penulis di sini rahimahullah berkata, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minha ad-du'a'u wal khawf wal raja'u wat tawakkul wal raghbatu والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر
wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Naam. Muallif di sini berkata wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah. Kita sudah mentarif ibadah itu apa? Apa definisi ibadah? Yang jami', yang mani, yang paling sempurna, yang paling lengkap definisinya, yang sudah kita sebutkan, dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-ibadah itu secara syar'an apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu namanya apa? Ibadah. Yaitu apa? Segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan atau perbuatan, baik itu yang nampak, yang zahir ataupun yang batin, semuanya ini mencakup apa? Ibadah. Dan kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa anwa'ul ibadah. Ibadah itu ada banyak sekali macamnya. Dan hikmah dari tanawwu'il ibadah, hikmah dari variasi ibadah ini apa? Agar manusia, agar hamba itu tidak bosan beribadah kepada Allah. Nah, apa hikmah dari banyaknya ibadah yang diperintahkan oleh Allah? Agar manusia apa? Tidak bosan, tidak jenuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan salat kepada kita, jiwa ini akan letih, badan ini akan lelah. Ketika hanya satu macam saja yang diperintahkan. Oleh karenanya dari hikmah Allah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Hakim, yang maha bijaksana. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada di sana keadilan dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal tersebut. Nah, dan salah satu hikmah ibadah itu apa? Agar manusia tidak merasa jenuh dan bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Asy-Syaikh mengatakan wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang telah Allah wajib atau yang telah Allah perintahkan dengannya. Ini ada kaidah yang sangat penting, ingat. Kaidah yang sangat penting yang dipetik dari kalam Asy-Syaikh. Allati amarallahu biha. Ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Cara kita mengetahui sesuatu itu ibadah, bagaimana caranya? Ini ibadah, Ustaz. Ini ibadah, Ustaz. Banyak caranya. Salah satu caranya yang menjadi kaidah besar itu apa? Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah itu merupakan ibadah. Baik? Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah. Dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, al-aslu, kata para ulama usul fiqih, al-aslu bara'atud dhimmah. Asalnya kita lepas tanggung jawab, tidak boleh beribadah. Naam? Asalnya bara'atud dhimmah. Asalnya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya ibadah itu haram sampai datang dalil, sampai datang perintah dari Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk beribadah. Nah, maka cara kita mengetahui sesuatu itu ibadah
Dengan cara apa? Dengan cara itu adalah perintah Allah atau perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita katakan allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti apa contohnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seperti Islam, iman, dan ihsan. Nah, kenapa hal ini disebut pertama kali? 3 hal ini. Islam, iman, ihsan. Kenapa ini yang disebut sebagai macam ibadah? Ini disebut pertama kali. Alasannya kenapa? Karena 3 hal ini adalah maratibuddin. 3 hal ini adalah tingkatan di dalam agama. Dan 3 hal ini adalah usulul ibadat. Adalah usul dari ibadah. Semua ibadah kembali kepada 3 hal ini. Nah, semua ibadah yang kita lakukan kembali kepada 3 hal ini, yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Islam itu apa? Islam itu adalah ibarah anil ibadati dhawahir. Islam itu apa? Itu ibarah tentang ibadah-ibadah yang zahir. Nah, ini tingkatan yang pertama. Contohnya seperti apa? Seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah zahir yang nampak di hadapan kita. Nah, yang kedua, al-iman. Apa itu iman? Itu ibaratun anil ibadah al-bawatin. Baik? Itu ibarah dari ibadah-ibadah batin. Ibadah-ibadah yang tak nampak, abstrak. Contohnya apa? Iman ini. Iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Yang baik ataupun yang buruk. Nah, itu contohnya. Dan segala macam a'malul qulub, segala macam amalan hati itu masuk apa? Ibadah iman. Adapun ihsan itu ibaratun an muntaha a'malil qulub. Ihsan itu apa? Itu adalah puncak atau ujung dari apa? Dari ibadah-ibadah hati. Dan ini a'la maratibiddin. Ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama. Dan hal ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril yang masyhur. Ya, ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, maka dijawab oleh Nabi SAW, dan itu hadisnya akan kita bahas nanti insyaallah. Nah, tafsilnya, rinciannya dari 3 ibadah ini insyaallah akan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di tempatnya. Insyaallah ada pembahasannya. Dan di sini ada faedah yang sangat penting, kaidah yang sangat agung. Kata para ulama, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, Ustaz, kenapa dibedakan antara Islam, iman, dan ihsan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata yang dibawakan oleh setiap khatib di setiap Jumatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang disebut muslimun, apakah Ustaz? Yang disebut Islam di situ juga termasuk iman, juga termasuk ihsan? Jawabannya apa? Termasuk apa tidak? Termasuk. Loh, katanya beda barusan. Islam ibadah zahir, iman ibadah batin. Ihsan ini apa? Muntaha dari apa?
akhir puncak dari ibadah batin. Kenapa sekarang kita samakan? Kenapa sekarang kita samakan? Karena kaidahnya para ulama, ketika lafaz ini berkumpul menjadi satu, disebutkan lafaz Islam, disebutkan lafaz iman, disebutkan lafaz ihsan, artinya berbeda. Nah, artinya apa? Berbeda. Contohnya di dalam hadis Jibril. Nabi SAW menyebutkan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan di dalam satu kalam beliau. Maka memberikan makna yang lain untuk kita. Islam ada maknanya sendiri, iman ada maknanya sendiri, ihsan juga ada maknanya sendiri. Tetapi jika iftaraqa, jika disebutkan secara terpisah, Islam, iman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Dimaksud itu muslim, muhsin, dan mukmin. Tiga-tiganya masuk. Karena disebutkannya secara terpisah. Islam itu ya iman, iman itu ya ihsan. Ketika disebutkan secara terpisah, tidak dalam satu kalam. Nah, kalau disebutkan satu kalam secara berbeda, maka memberikan makna yang berbeda. Contohnya yang disebutkan oleh Syekh di sini apa? Mislu al-Islam wal iman wal ihsan. Baik, ini apa? Ini memberikan makna yang berbeda. Contohnya lagi, contoh lafaz Rabb. Rabb itu apa? Artinya Rabb itu malik. Rabb itu bisa merabbi, yang mentarbiyah. Nah, apakah Rabb dan ilah itu sama? Sama, tetapi pakai kaidah yang tadi. Kalau disebutkan secara terpisah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb di situ juga ilah. Nah, kalau disebutkan bersamaan, contohnya di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada Rabb, ada ilah, maka maknanya juga berbeda. Paham ini? Jangan kita campur adukan. Nah, ini kaidah yang tetap yang dikatakan oleh para ulama. Ketika ijtama'a, ketika dia berkumpul maka maknanya berbeda. Ketika dia berpisah maka satu maknanya. Nah, taib ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh rahimahullah berkata, wa minha ad-du'a, dan di antara ibadah, macam-macam ibadah tersebut adalah yang pertama ad-du'a, wal khauf, dan khauf, rasa takut, war raja, rasa harap, wat tawakkul, dan tawakal, war raghbah, dan raghbah, war rahbah, dan rahbah, wal khusyu', dan khusyu', wal khasyah, dan khasyah, wal inabah, dan inabah, wal isti'anah, isti'adzah, istighasa, adzabhu, sembelihan, wan nadru, dan nadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha, dan selainnya yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kita akan jelaskan satu-satu insyaallah di tempatnya. Nah, ibadah-ibadah ini coba kita perhatikan. Kalam Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan tentang ibadah-ibadah qalbiyah. Iya, Banda? Doa, khauf, raja, inabah, isti'adzah, istighasah, semuanya ini ibadah qalbiyah, ibadah hati, a'malul qulub. Ini apa? Amalan hati. Kenapa? Contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh itu amalan hati. Karena apa? Karena ibadah yang paling agung di sisi Allah, yang paling banyak ganjarannya dan pahalanya itu ibadah hati. Nah, ibadah kan sudah kita perinci pertemuan yang lalu kan? Ada berapa macam? Ada 4. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, dan ibadah harta. Nah,
yang mana yang paling afdal, yang mana yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak ganjarannya ibadah hati. Oleh karenanya disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini ibadah hati ini tanbih buat kita. Ingat, amalan jawarih kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan amalan hati. Baik? Dan ini rahasianya. Kalau kita baca Arba'in An-Nawawiyah, karangannya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang pertama tentang apa? Niyah. Innamal a'malu binniyah. Kenapa? Itu untuk apa? Untuk tanbih, peringatan buat kita. Semua amal yang kita lakukan tergantung hati kita. Besar amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya itu tergantung hati kita. Oleh karenanya jangan anggap remeh. Baik, jangan anggap remeh amalan apapun. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau menganggap remeh dari kebaikan walaupun sedikit. Karena bukan besar kecilnya amalan yang dinilai oleh Allah, tetapi hati kalian. Keikhlasan di dalam hati kalian. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa, kepada harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan kepada amalan kalian. Maka ibadah hati ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah. Kita tahu semuanya, ada perempuan pelacur. Kerajaannya apa? Pelacur. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika apa? Dia menemukan anjing yang sedang kehausan. Apa yang dia lakukan? Dikasih minum itu anjing. Nah, dilepas sepatunya, dia turun ke sumur, habis itu dikasih minum anjing tersebut. Dijanjikan apa perempuan ini? Pelacur. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena dia menolong anjingnya, bukan. Tetapi para ulama menjelaskan karena keikhlasan perempuan ini. Pada waktu itu tidak ada orang yang melihatnya. Dia beramal baik itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat besar ganjarannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena perbuatannya. Kalau karena perbuatannya besok semua nyari kucing ini atau anjing, dikasih minum semuanya insyaallah masuk surga. Bukan. Tapi karena keikhlasan. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan apa? Abu Bakar itu, kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul? Alasannya apa? Ma sabaqaka Abu Bakrin bi kasrati salatin wa siyamin. Abu Bakar itu mendahului kalian, imannya lebih tinggi dari kalian. Bukan karena banyaknya salatnya atau karena banyaknya puasanya, tetapi apa? Tetapi syai'un waqara fi qalbi. Tetapi karena hati, sesuatu yang bercongkol di hatinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Abu Bakar mendahului kalian. Sampai beliau digerai As-Siddiq. Orang yang selalu percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan seandainya tabir ghaib itu ditampakkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengetahui hal gaib. Contohnya Abu Bakar mengetahui neraka, mengetahui takdir, mengetahui surga, tidak akan bertambah imannya. Kenapa? Udah mentok imannya. Udah bisa naik lagi.
Saking percayanya Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka a'malul qulub itu yang paling afdal, itu yang paling agung, dan itu yang paling banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini sebagai tanbih buat kita agar kita memperhatikan a'malul qulub. Baik, paham ya? Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selainnya, ibadah tidak hanya terbatas yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, banyak ibadah yang lain. Oleh karenanya di sini disebutkan wa ghairu dzalika, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, silaturahim, menghormati tamu, akhlak yang mulia, dan yang lain dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan semua bentuk ibadah yang kita sebutkan ini yang diperintahkan oleh Allah, kita peruntukkan semuanya khusus untuk Allah. Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah itu apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita peruntukkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikrar kita, konsekuensi kita dari mengatakan Allah itu Rabb kita. Dan Allah itu sesembahan kita, ma'bud kita, ilah kita. Maka ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah. Ketika ibadah itu disampaikan kepada selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, maka kita nafikan sendiri keyakinan kita. Kita nafikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ketika ibadah kita serahkan kepada selain Allah, ternafi ayat ini secara otomatis. Dan ternafi keyakinan kita bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebutkan apa? Asyirikan. Nah, wad dalilu, dan adapun dalilnya. Apa dalilnya? Tentang wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u, dan janganlah kalian menyeru ma'allahi, bersama Allah, ahada, sesuatu apapun. Nah, wa wajhud dalalah. Apa sisi pendalilan ayat ini? Kenapa ayat ini dikatakan dalil wajibnya kita mengesahkan Allah di dalam ibadah? Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masajid itu milik Allah. Apa itu masajid? Masajid itu jamak dari masjid. Nah, itu sebagian tafsiran. Dan kebanyakan para ulama mentafsir dengan tafsir ini. Kalau kita buka buku-buku tafsir, kebanyakan para ulama mentafsir dengan masjid. Ai mahallul ibadah. Ini masjid, bangunan masjid. Baik, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kenapa? Qatadah bercerita karena dahulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ketika membangun kanisah mereka, membangun gereja-gereja mereka beribadah kepada Allah di dalam gereja, tetapi juga menyekutukan Allah. Nah, oleh karenanya turun ayat ini. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau kita katakan
masajid itu jamak dari masjid. Diriwayatkan juga dari Said ibn Jubair di dalam satu pendapat beliau rahimahullahu taala, beliau berkata yang disebut masajid itu bukan jamak dari masjid, tetapi jamak dari masjad. Jamak dari masjid. Apa itu masjid? Masjid itu artinya a'dha'us sujud, anggota sujud. Yang 7 yang dikatakan oleh Nabi SAW, inni umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Sungguh aku diperintah oleh Allah untuk bersujud kepadanya di atas 7 anggota. Apa saja itu? Al-jabhah. Beliau berisyarat kepada jabhah. Apa ini? Jidat kita. Wal qadamain, 2 tangan kita. Wal rukbatain, 2 lutut kita. Wal qadamain, dan 2 kaki kita. Semuanya jumlahnya berapa? 7. Nah, itu yang dimaksud ayat ini. Sesungguhnya anggota sujud kita hanya milik Allah. Maksudnya apa? Sujud yang kita lakukan itu hanya khusus untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Karena yang menciptakan anggota sujud itu Allah. Oke? Yang menciptakan anggota sujud kita itu Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka kita peruntukkan anggota sujud itu kepada tempatnya yang berhak. Harus adil kita. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya anggota sujud ini, sujudnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau kepada selain Allah, artinya kita sudah zalim kepada anggota sujud kita yang Allah ciptakan khusus hanya untuk Allah. Itu tafsiran yang kedua. Nah, tetapi kedua tafsiran ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu khusus untuk Allah. Nah, 2 tafsiran tersebut menunjukkan kepada kita ibadah itu khusus untuk Allah, karena Allah yang mengisbatkan, menetapkan wa annal masajida lillah, yang berhak masjid itu milik Allah. Nah, ibadah kita hanya untuk Allah, isbat, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan untuk Allah, karena Allah yang mengisbatkan ini, yang menetapkan ini. Baik. Dan dikuatkan lagi di dalam lafaz berikutnya, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian berdoa. Maksudnya apa? Doa ibadah atau doa masalah. Maksudnya jangan kalian beribadah kepada Allah, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah kepada selain Allah, jangan kalian meminta kepada selain Allah. Ahadan. Perhatikan, ahadan di sini tidak ada alif lamnya. Itu datang fi siyaqin an-nahi. An-nakirah, kaidah bahasa Arab, an-nakirah idza ja'at fi siyaqin nahi ta'um. Baik? Kalau ada nakirah, lafaz yang tidak ada alif lamnya, ahadan, datang di dalam konteks larangan, maka yang dimaksud ahadan semuanya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah dengan siapapun, baik malaikat muqarrabun, baik nabi mursalun, atau para wali mukramun, atau yang lainnya. Tidak boleh. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita dalil yang sangat jelas dan sangat terang. Allah isbatkan ibadah itu hanya untuk Allah. Disebutkan setelah itu larangan untuk menyembah selain Allah. Dan ini makna la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Penetapan ibadah hanya untuk Allah, larangan beribadah kepada selain Allah. Nah, ini dalil yang sangat jelas. Tidak bolehnya kita beribadah kepada selain Allah, siapapun dia. Baik para nabi,
baik para wali, baik para malaikat atau yang selainnya. Maka dikatakan di sini, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan bagian ibadahnya meskipun hanya sedikit kepada selain Allah, maka dia telah syirik dan kufur kepada Allah. Nah, barang siapa yang mengalihkan ibadahnya kepada selain Allah meskipun sedikit, dia sholat kepada Allah, dia zakat kepada Allah, dia puasa kepada Allah, dia haji kepada Allah, seluruh ibadahnya dia khususkan untuk Allah. Tapi satu yang Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengannya, dia berdoa kepada selain Allah, maka batal seluruh amalnya. Dia sudah melakukan kesyirikan dan dia telah kufur kepada Allah. Nah, ini apa? Ini ancaman yang sangat tegas ya dari Syekh rahimahullah taala. Nah, ada mengingatkan sini. Syekh rahimahullah taala berkata, fahuwa musyrikun kafirun. Maka dia musyrik, dia kafir. Baik, perhatikan, jangan sampai salah paham perkataan Syekh rahimahullah taala. Kufur secara bahasa, apa itu kufur? Utliqa 'alal juhud. Kufur itu dikatakan secara bahasa itu juhud, menentang. Juhud itu apa? Menentang. Barang siapa yang menentang, baik, yang menentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, menentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menentang dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menentang risalah para nabi, menentang usul dari usul-usul agama kita, maka dia kafir. Dia sebutannya apa? Kafir. Bukan musyrik. Tetapi musyrik itu, syirik itu maknanya apa? At-taswiyah, menyamakan. Allah disamakan dengan makhluk. Itu namanya syirik. Orang musyrik itu dia beribadah kepada Allah. Nah, tetapi pada waktu yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu disebut syirik. Dan orangnya, pelakunya disebut musyrik. Nah, kalau kufur, dia mungkin tidak menyembah Allah, atau dia menyembah selain Allah, atau dia tidak menyembah apapun. Itu namanya kufur. Nah, maka ada kaidah di agama kita, setiap kesyirikan itu kekafiran, dan belum tentu kekafiran itu kesyirikan. Nah, setiap kesyirikan itu pasti kekufuran. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada selain Allah, artinya kita mengingkari hak Allah. Ada sesuatu yang kita ingkari, yaitu ibadah hanya dikhususkan untuk Allah. Nah, maka kesyirikan itu disebut juga kekufuran. Tetapi kekufuran belum tentu disebut kesyirikan. Nah, bahkan ada golongan yang disebut kafir dan musyrik dalam satu waktu. Contohnya siapa? Orang-orang Nasrani contohnya. Orang Nasrani itu orang kafir dan orang musyrik. Kenapa? Satu, karena dia tidak percaya dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, artinya dia kafir. Dua, dia beribadah kepada Allah, iya. Tetapi pada saat yang sama dia juga beribadah kepada Isa alaihissalam. Maka dia musyrik. Paham ini? Baik. Artinya kekufuran itu lebih umum daripada kesyirikan. Setiap kesyirikan itu pasti kekufuran, tetapi tidak tentu kekufuran itu harus kesyirikan. Nah, orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW,
Dia kufur enggak? Kufur ya? Dia syirik enggak? Belum tentu. Belum tentu. Baik? Orang-orang yang istihza bid-din, mengolok-olok agama, itu kufur. Tetapi belum tentu pelakunya itu musyrik. Nah, tetapi di sini hukum kufur sama syirik itu bukan kepada pelaku. Ingat ya, bukan kepada pelakunya, tetapi pada perbuatannya. Hati-hati di sini. Baik, hukum kekufuran atau kesyirikan itu bukan pada pelakunya. Mungkin bisa dihukumi kepada pelakunya, tetapi setelah iqamatul hujjah. Setelah apa? Iqamatul hujjah. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, dan beliau menyatakan sanadnya sahih dari Imam Syafi'i, disampaikan oleh muridnya Imam Rabi'. Muridnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh orang tentang Al-Quran, dan Imam Syafi'i membenci pernyataan Al-Quran itu apa? Makhluk. Sampai Imam Syafi'i berkata, jangan seperti itu. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman qala annal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Ini perkataan Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di zaman itu, di zaman Mu'tazilah sedang berkuasa. Baik. Di zaman rajanya mengikuti pendapat Mu'tazilah. Contohnya Al-Mu'tasim. Baik, apakah Imam Syafi'i mengkafirkan Al-Mu'tasim? Imam Ahmad juga dipenjara 3 periode, 3 generasi kepemerintahan. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan pemerintah? Tidak. Karena pemerintah itu dia apa? Dibisik-bisiki, dikasih syubhat sama orang-orang Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka hukum kafir itu ada 2 macam. Kafir mutlak dan kafir muayyan. Baik, perhatikan di sini. Kafir mutlak itu menghukumi secara umum perkataan atau perbuatannya. Kita mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kata-kata itu benar. Tetapi kalau mau menunjuk personal, orang ini mengatakan Al-Quran makhluk, apakah dia kafir? Maka harus ini takfir muayyan namanya, mengafirkan individu. Hati-hati, tidak boleh kita mengafirkan sembarangan, mengkafirkan orang sembarangan, mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalimat itu akan kembali kepada salah satu di antara 2 orang. Bisa jadi kalau dia benar, orang itu memang kafir. Kalau tidak, dia mengkafirkan dirinya sendiri. Nah, maka masalah takfir muayyan itu ada syarat-syaratnya. Ada juga mawani'-mawani'nya. Tidak boleh kita mengkafirkan orang secara individu sembarangan. Dan ini roji'atun ilal ulama. Dan ini pekerjaannya para ulama, bukan thalibul ilm, bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu jangan sering mengkafirkan orang. Wah, orang itu kafir. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita benar, kita katakan ucapannya kekafiran. Benar. Tetapi apa? Orangnya belum tentu kafir. Perbuatannya kesyirikan. Benar. Tetapi belum tentu orangnya jadi musyrik. Faham ini? Hati-hati.
Dan di sini orang-orang Khawarij tergelincir. Orang-orang Khawarij tergelincir. Dan mereka mengatakan murtakibul kabira. Orang-orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka, kafir. Ini mereka tergelincir di sini. Baik, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Jangan sampai kita anti dengan lafaz yang syar'i. Ana udah bilang, kafir itu lafaznya Al-Qur'an. Musyrik itu juga lafaznya Al-Qur'an. Bid'ah itu lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anti dengan lafaz yang syar'i. Adapun orang-orang yang sembarangan mengkafir kafirkan orang, mensyirik-syirikan orang, atau membidah-bidahkan orang, yang disalahkan bukan lafaznya, orangnya yang disalahkan. Kenapa engkau tidak memberikan kaedah-kaedah, dasar-dasar? Apa landasanmu mengatakan ini kufur? Apa landasanmu mengatakan ini syirik? Ada syarat-syaratnya. Orang itu tidak bisa dikafirkan kalau dia dipaksa. Kalau semua orang mengucapkan kalimat kekufuran langsung jadi kafir, yang pertama kafir siapa? Ammar bin Yasir, sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Dia dipaksa mengatakan Muhammad kadzdzab, Rasulullah pendusta. Ini kalimat kekufuran. Tetapi karena dia dipaksa. Orang yang dipaksa mengucapkan sesuatu kekufuran atau kesyirikan, maka dia tidak dikafirkan. Baik, atau dia tidak tahu hukumnya. Dan banyak ini orang-orang yang tidak mengetahui. Oh, saya tidak tahu. Langsung kita kafirkan. Nauzubillah. Jangan bermain-main dengan api. Itu nasihatnya Syekh Abdul Razak. Ana masih ingat. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menasihati kita di di kampus kita. Beliau mengatakan jangan bermain-main dengan api. Api itu bisa membakar musuh kalian, tapi ingat, api itu juga bisa membakar kalian. Nah, maka hukum yang kita berikan, perilaku ini syirik, kata-kata itu syirik, kata-kata ini kufur, ini perilakunya atau ucapannya, bukan orangnya. Orangnya kita kembalikan kepada para ulama. Apakah orang itu sudah kafir murtad dari agama Islam? Kita harus iqamatul hujjah. Ditanya dulu, kenapa berbuat kayak gini? Harus ada tabayyun, harus ada ini, macam-macam, banyak syaratnya. Bukan cuma tiba-tiba mengkafir-kafirkan atau mensyyirik-syirikan orang. Nah, tetapi perilaku atau perbuatan atau perkataan itu syirik atau kufur, kita katakan itu kufur, itu syirik. Oleh karenanya harus dijauhi. Nah, paham ini ya? Nah, kita adzan dulu ya. Baik.
Baik, kita lanjutkan. Setelah Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang wajibnya mengesahkan beribadah hanya kepada Allah dan tidak bolehnya kita menyerahkan meskipun sedikit dari ibadah kita kepada selain Allah karena itu kekufuran dan kesyirikan, maka di sini disebutkan penulis memulai menjelaskan ibadah-ibadah yang beliau sebutkan di atas, yaitu macam-macam ibadah al-qalbiyah. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Menulis rahimahullah taala memulai dengan ibadah doa. Baik, ibadah doa. Ibadah doa ini mencakup 3 hal. Mencakup hati kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita bertawajuh kepada Allah. Hati kita berharap kepada Allah, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Yang ketiga, badan kita, terkhususnya kedua tangan kita, memohon, menegadahkan tangan kita kepada Allah, mengemis. Dan ini merupakan simbolis kita sebagai hamba Allah. Tidak punya apa-apa. Semua yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa Asy-Syaikh rahimahullah memulai dengan doa? Karena doa mencakup seluruh ibadah yang ada. Bagaimana itu? Kok bisa? Doa itu mencakup seluruh ibadah yang ada. Nah, sebentar lagi kita akan jelaskan. Tetapi kita baca dari kalam Asy-Syaikh rahimahullah. Di sini disebutkan wa fil hadithi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, beliau rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu mukhulnya ibadah. Apa itu mukh? Mukh itu otak ya. Maksudnya lubbul ibadah, inti dari ibadah. Ad-du'a itu inti dari ibadah. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata setelah menyebutkan hadis ini, hadza haditsun gharib min hadzal wajh la na'rifuhu illa min hadits Ibnu Lahiyah. Kata beliau rahimahullahu taala, ini adalah hadis yang gharib. Gharib itu hadis yang diriwayatkan dari jalur satu orang saja. Satu orang saja rawi yang meriwayatkan hadis ini
Dan gharib di istilahnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menunjukkan hadis ini dhaif. Nah, oleh karenanya disebutkan la na'rifu min hadzal wajh la na'rifuhu illa min hadis Ibnu Abi Lahiyah. Hadis ini sangat asing, dhaif menurut beliau rahimahullahu taala, dan beliau mentakrir. Nah, bahkan beliau mengatakan kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalur Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini perawi yang dhaif dan dia mudallis. Dan dia apa? Mudallis. Dan ketika meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Lahiyah, habis itu dia kasih lafaz an. Kalau Ibnu Lahiyah meriwayatkan hadis, habis itu dikasih an fulan, itu tanda hadis itu bermasalah. Dan sanad hadis ini hadis yang dhaif ya. Sanad hadis ini adalah sanad hadis yang dhaif. Nah, tetapi kenapa Syekh membawakan hadis ini? Itu pertanyaan. Kenapa? Baik. Inilah fikihnya para ulama. Perhatikan, kalau para ulama ingin menunjukkan maksud dari pembahasan, kadang para ulama itu menggunakan hadis meskipun dhaif itu sebagai bab. Sebagai apa? Sebagai bab, bukan sebagai dalil. Tetapi sebagai bab, menunjukkan kepada maksud yang beliau tuju. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kadang meletakkan bab, habis itu menyebutkan hadis. Kadang hadis yang disebutkan oleh beliau itu dhaif, bukan di Sahih Bukhari-nya, bukan hadis Sahih Bukhari, tapi di bab yang ada di Sahih Al-Bukhari. Nah, di babnya, bukan hadis yang ada di dalam bab tersebut, tetapi di babnya. Dan ini tidak harus apa? Tidak harus hadis yang sahih, tetapi beliau bawakan sebagai bentuk untuk menjelaskan apa yang beliau maksud di dalam bab tersebut. Contohnya hadis ini. Paham apa Anda ini? Baik, paham ya? Nah, contohnya hadis ini, ad-du'a mukhul ibadah. Oke, hadis ini dhaif. Tetapi ini dibawakan sebagai bab, menunjukkan pentingnya doa. Menunjukkan apa? Pentingnya doa itu. Bahkan dikatakan mukhul ibadah, inti dari ibadah. Itu adalah doa. Baru setelah itu beliau membawakan dalil. Wad dalilu, ini fakihnya Syekh ketika mentakbir, ketika mengucapkan kalam sesuatu. Wad dalilu, dan dalilnya, dalil bahwasanya doa itu inti ibadah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu dalilnya. Itu apa? Dalilnya. Tetapi hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Huwa di situ itu dhamir fasl, menunjukkan hasar dan taukid. Penekanan. Doa itu benar-benar ibadah, maksudnya inti dari ibadah. Dan ibadah ada alif lamnya juga. Maka inti dari inti ibadah doa. Oleh karenanya kita sebutkan apa? Semua ibadah tercakup di dalam doa. Tercakup di dalam apa? Di dalam doa. Nah, kita jelaskan sebentar lagi. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berfirman Rabb kalian kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun,
sombong, takabur dari beribadah kepadaku, maksudnya ibadah di situ ai doa. Dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Baik, sisi pendalilan dari firman ini kita sudah sebutkan. Gimana caranya kita tahu ibadah itu ibadah? Caranya gimana? Yang tadi, ketika sesuatu ini diperintahkan. Nah, mana dari ayat ini yang menyebutkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah? Baik, lafaz apa? Ud'uuni. Itu fi'il amr ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berdoa kepada Allah. Maka sisi pendalilan yang pertama dari ayat ini yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah apa? Adalah menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah adalah lafaz ud'uuni. Allah perintahkan kita. Setiap perintah Allah adalah ibadah. Nah, sisi pendalilan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan astajib lakum. Aku akan mengijabah kalian, mengabulkan doa kalian. Nah, di mana sisi pendalilannya bahwasanya doa itu ibadah? Sesuatu yang dikabulkan oleh Allah itu diridhoi dan dicintai oleh Allah apa tidak? Mana mungkin Allah mengabulkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Iya kan? Berarti astajib lakum menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan sudah kita definisikan ibadah itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka sisi pendalilan yang kedua, karena doa dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka doa itu ibadah. Sisi pendalilan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sharih, langsung disebut oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dari beribadah kepadaku. Beribadah ai berdoa kepadaku. Langsung Allah sebut doa itu ibadah. Maka ini dalil yang jelas bahwasanya doa itu adalah ibadah. Maka doa itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, dia merupakan apa? Kesyirikan. Paham ini? Paham ya? Dari sisi pendalilannya kita. Nah, lalu doa ini ada dua macam. Doa ini ada dua macam. Yang pertama, doa masalah. Yang kedua, doa ul ibadah. Baik. Yang pertama, doa masalah. Contohnya ketika kita katakan, ketika lagi ada yang sakit, Allahumma shfini. Itu doa masalah. Doa yang sering kita lakukan, yang ma'ruf. Dengan adab-adabnya. Kita menghadap kiblat, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, beristighfar, lalu kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Itu namanya doa masalah. Bukan masalah dalam bahasa Indonesia ya. Masalah. Masalah dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu beda ya. Doa masalah. Antum istilahkan doa masalah saja. Nah, yang kedua, doa ibadah. Yang kedua, doa ibadah. Nah, ini yang ana katakan. Semua ibadah itu tercakup di dalam doa. Doa ibadah contohnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita mengatakan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Itu kan berdoa ya. Hadir enggak permintaan kita kepada Allah? Ketika baca itu, kita hadir enggak? Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Hadir apa tidak? Tidak kan? Itu namanya doa ibadah. Baik.
Ketika kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, hadir enggak permintaan itu di hati kita? Itu doa masalah. Doa apa? Doa ibadah. Oleh karenanya, setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada permintaan yang kita inginkan. Contoh, kita sholat, kita ingin apa dari sholat? Tidak ingin apa-apa, Ustaz. Antum sholat tuh ingin apa? Masuk surga. Itu permintaan bukan? Doa bukan? Doa. Ketika kita sholat menghadap kepada Allah, kita berharap mendapatkan ridho dan surga Allah. Kita berharap jauh dari neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdoa kepada Allah meskipun tidak hadir di hadapan kita sekarang. Doa itu. Kita puasa ingin apa? Kita haji ingin apa? Dan seluruh ibadah kita niatkan ar-roja dan khauf, pasti itu. Kita cinta kepada Allah dengan ibadah ini, kita roja mengharap kepada Allah mendapatkan ridha dan surga Allah, dan kita mengharap kepada Allah, kita takut akan azab Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sedang berdoa. Oleh karenanya kalau ada orang yang bertanya kepada kita, Nabi kan sudah diampuni enggak? Ya? Diampuni dosa-dosa beliau yang lalu ataupun yang akan datang. Seluruh dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam seharinya? Lu kan enggak masuk, contoh ya, kan enggak masuk akal gitu ya. Ana nih lagi nyoba ngasih subhan ya. Enggak bercanda. Kan enggak masuk akal, Nabi udah diampuni. Orang yang minta ampun karena dia salah. Kalau enggak salah, ngapain minta ampun? Tuh. Kenapa? Memberi contoh kepada umatnya, Masya Allah. Tapi kenapa dilakukan tiap hari? Memberi contoh sekali aja, sudah selesai. Maksudnya itu beliau sedang doa ibadah. Secara zatnya sendiri doa itu sudah ibadah, bukan hanya konten doanya, tetapi doanya itu sudah ibadah. Meskipun sesuci apapun orang, ketika dia memohon ampun kepada Allah, diganjar sama Allah Subhanahu wa taala karena doa itu ada. Maka tidak benar kata orang-orang mustasyrikin, orientalis, misionaris atau yang selainnya yang mengatakan Nabi kalian kok masih minta ampun, katanya udah diampuni. Loh, karena Nabi kami itu berdoa. Doanya doa ibadah. Ketika beliau berdoa kepada Allah, meskipun beliau tidak punya dosa, pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena doanya sendiri sudah ibadah. Paham ini ya? Paham apa enggak? Nah, ini masalah apa? Masalah doa. Oleh karenanya kita katakan semua amalan yang kita lakukan pasti mengandung doa di dalamnya. Pasti. Kalau tidak ada itu, hilang ibadah kita. Hilang ibadah kita. Nah, jangan kayak Rabi'ah al-Adawiyah ya. Tahu Rabi'ah al-Adawiyah kan ya? Yang mengatakan, "Lau kuntu a'buduka khaufan min narika fa'ahrikni fiha." Subhanallah, lancang sekali ya. Ya Allah, kalau Engkau tahu aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke neraka. Subhanallah, lancang sekali. Lau kunta ta'lamu anni a'buduka tam'an fi jannatika fahrimni fiha. Subhanallah. Kalau Engkau tahu aku beribadah kepadamu karena ingin surga ya Allah, jangan masukkan aku ke surgamu. Jangan seperti itu ibadah. Padahal
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ibadahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Itu ibadahnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu paling semangat, paling di depan kalau masalah kebaikan, menunjukkan ada mahabbah kepada amalan, kepada kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba, mengharap ridho dan surga Allah, takut akan azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimatnya terasa manis, tetapi isinya racun. Jangan kita katakan kita beribadah karena hanya cinta kepada Allah. Kalau engkau ya Allah mengetahui bahwasanya aku beribadah kepadamu karena takut surga, karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Ini kan lancar. Berani dengan azab Allah? Bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu. Doa, ibadah yang kita lakukan itu semuanya mengandung doa ibadah. Nah, itu yang dimaksud. Paham ini? Baik. Kemudian yang kedua, dari macam ibadah yang kedua, mungkin gini yang terakhir dulu ya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Wa dalilul khaufi." Dalilnya bahwasanya khauf itu ibadah. Takut itu ibadah. Ingat, khauf di sini ada dua macam. Ada khaufun tabi'i, ada khaufun syar'i. Khaufun tabi'i, contohnya orang itu takut binatang buas, atau takut ketika melihat hal yang menyeramkan, atau takut yang tabiatnya manusia, takut ketika dibakar dan yang lainnya. Masya Allah. Itu ada kata-kata yang sekarang kan? Suami-suami takut istri itu apa ya? Masya Allah. Enggak, ini ya itu masuk juga ya. Itu takut yang tabi'i, takut naluri manusia. Ini masuk dalam pembahasan kita enggak? Enggak masuk ya. Bukan itu yang kita maksud. Takut yang seperti ini boleh, mubah, karena kita manusia. Dan di Al-Quran juga dikatakan tentang Nabi Musa alaihissalam, ketika dikatakan kepada beliau, seorang laki-laki mengabarkan kepada beliau bahwa Fir'aun akan mengejarmu, akan menangkapmu, maka Nabi Musa dikisahkan oleh Allah, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Maka Nabi Musa keluar dari negeri Mesir itu dalam keadaan khawatir, takut. Diam-diam keluarnya, waspada, agar tidak terlihat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah ketika Nabi Musa merasa takut berarti beliau telah syirik kepada Allah? Tidak, karena takut ini takut yang tabi'i. Takut akan musuh itu wajar. Nah, bukan bukan takut yang dimaksud sebagai ibadah. Dan juga Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang kepada beliau dua malaikat, beliau sudah menyiapkan hidangan kepada dua malaikat ini. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhum khifa. Makanannya tidak disentuh sama orang ini. Nabi Ibrahim jadi takut, siapa? Dikasih hidangan, dikasih makanan, tidak dimakan, tidak disentuh sama sekali. Nabi Ibrahim jadi takut. Dan ini bukan pembahasan kita. Ini takut yang tabi'i.
Tetapi yang dimaksud di sini khaufun syar'i, takut yang syar'i. Apa itu? Takut kepada sesuatu yang sesuatu itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin an-nafi' wad-dar huwa Allah. Yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ketika kita palingkan rasa takut yang membawa hal ini, ada keyakinan untuk kita ketika kita lewat di jalan tertentu, baik, atau kita tinggal di pesisir pantai, kita tidak memberikan sesuatu kepada penghuni pantai, kita takut kita akan mendapatkan bala dari penghuni pantai itu. Nah, maka ini khaufun syar'i. Ini yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Baik, paham ini? Paham ya? Baik, dan bentuknya contoh ketika kita datang ke kuburan seorang yang saleh, contohnya kita harus menyediakan di sana, contoh bukan kejadian, menyediakan harus ada buah-buahan, sembelihan, kita harus menyembelih di sana atau yang lainnya. Baik, contohnya habis itu kalau tidak dilakukan kita takut. Kita takut akan kualat. Baik, itu masuk ini enggak? Masuk khaufun syar'i apa tidak? Masuk. Hati-hati. Karena yang bisa mencelakakan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk menakut-nakuti kita. Baik, syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk menakuti kita. Kita tahu di dalam Al-Qur'an itu ada auliyaur rahman dan ada auliyaush syaitan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-wali syaitan untuk menakut-nakuti kita. Takut yang ibadah, takut yang syar'i. Maka Allah katakan, fala takhafuhu, jangan kalian takut kepada dia, kepada wali-wali syaitan. Wa khafuni, tetapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka khauf ini syaratul iman, syarat keimanan seseorang. Dia wajib harus takut hanya kepada Allah, takut yang syar'i. Baik, paham ini? Maka tidak usah takut apapun. Dan ini akidah yang ditanamkan oleh Nabi sejak kecil kepada anak-anak. Ingat ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai nak, aku akan mengajarkanmu kepadamu beberapa kalimat. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi apa? Wa'lam law annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Ini akidah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu,
mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi SAW melanjutkan, walau annahum ijtama'u ala ayyadhurruka bi syai'in. Sungguhnya kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat dan kolam kertas-kertas itu telah kering. Nah, takdir itu tidak akan berubah. Untuk apa kita takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kita jalan dimanapun kita berada, di bukit, di sungai, dimanapun, sendirian, tempat gelap, apa yang kita takutkan? Kita takut kepada makhluk yang Allah menyuruh makhluk itu sujud kepada bapak kita. Baik, jin itu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu sekarang kita takut kepada jin. Subhanallah. Ngapain kita takut kepada jin? Kalau sudah ajal kita mati, ya kita akan mati. Kalau ajal kita belum datang, 1000 dukun nyantet kita tidak akan mati. Itu akidah kita. Nah, itu akidah kita. Pegang ini. Kita hanya takut untuk Allah. Sudah putus nadi ini takut kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Ini yang disebut akidah. Ini yang disebut keyakinan tauhid kepada Allah. Rasa takut kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika rasa takut ini kita hanya peruntukkan untuk Allah, tawakal kepada Allah itu akan tinggi. Tawakal kepada Allah akan tinggi. Dan syaitan tidak akan bisa mengganggu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan, tentang orang-orang kaum mukminin, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa kanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak berkuasa atas hambaku, atas kita, kalau kita beriman dan kita bertawakal kepada Allah. Syaitan tidak akan berkuasa untuk mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Hati kita tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Dan badan kita juga tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Karena kita bertawakal. Kalau kita lihat orang-orang yang kesurupan, kemasukan jin, sebabnya apa? Mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya mereka takut hanya kepada Allah, mereka hanya bertawakal kepada Allah, Allah yang mengatakan syaitan tidak akan mampu menguasai jasad kita dan juga hati kita. Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikabari engkau akan dibunuh oleh dukun itu, engkau akan disantet oleh tukang ramal itu. Silakan. Ajalku yang memegang Allah, bukan mereka. Bukan mereka. Oleh karenanya kita tahu di dalam sejarah bagaimana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair ini hidup di zaman tabi'in dan hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu bagaimana kezalimannya Hajjaj bin Yusuf. Ya pada membantai kaum muslimin. Sebagian sahabat dibunuh. Para ulama dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Baik? Dan Sa'id bin Jubair punya kisah yang menarik bersama Hajjaj bin Yusuf. Disebutkan ya oleh para ulama. Hajjaj bin Yusuf ini berbicara kepada Sa'id bin Jubair. Ya Sa'id, kenapa engkau tidak taat kepada Hajjaj bin Yusuf? Gitulah namanya ya. Kalau engkau tidak mengubah keyakinanmu sekarang, mengikuti aku sebagai
Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, la ubaddilannaka fi narin yatalabba. Masyaallah. Itu kalamnya Hajjaj bin Yusuf. Aku akan mengubah kehidupanmu menjadi neraka yang menyala-nyala. Kata Hajjaj bin Yusuf. Artinya mau dibunuh. Artinya mau dibunuh. Maka apa kata Sa'id bin Jubair? Inni law a'lamu anna an-nara biyadika latakhattuka ilahan. Subhanallah. Sesungguhnya kalau aku tahu neraka itu ada di tanganmu, aku yakin neraka itu ada di tanganmu sekarang, engkau bisa membunuhku, aku berarti menjadikanmu apa? Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan kamu dengan Allah. Ini kata-kata Sa'id bin Jubair. Hilang rasa takutnya kepada selain Allah. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mengubah sejarah. Kaum muslimin berperang selalu jumlahnya lebih sedikit dari musuh-musuh mereka. Iya benda. Kenapa mereka bisa kalah? Urat takutnya sudah putus. Mereka mati mulia, mereka hidup juga mulia. Mati syahid, hidup menang. Ela kalimatillah. Itu kaum muslimin. Tapi sekarang alhamdulillah. Wahan hubbud dunya, cinta dunia, wa kara'iyatul maut, tidak takut mati. Bukan sifat yang sekarang menjangkiti kaum muslimin. Takutnya berpindah. Kalau tidak bekerja, takut tidak ini, takut tidak ini, takut tidak ini. Kalau tidak ini, takut tidak ini. Bosnya suruh tidak sholat, tidak sholat karena takut dipecat. Bosnya nyuruh bermaksiat, bermaksiat karena takut dipecat. Inikah sifatnya kaum mukminin? Makanya anak ingatkan, mungkin ini yang terakhir. Nah, untuk teman-teman kita yang jadi praktisi ruqyah, anak ingatkan, jangan bergampangan ketika kita menjumpai pasien, oh ini jin. Jangan. Pernah jin sana, jin sini, jin sini, jin sini. Pernah enggak dia kepikiran ada jin di tubuhnya? Kita yang menyebabkan dia kepikiran seperti itu. Iya benar. Dari dia tidak berpikiran seperti itu, kita, oh kamu ada jin sudah beratus-ratus tahun di dalam tubuh kamu. Apa dia tidak tambah takut? Nah, bukan seperti itu. Kita menurunkan rasa takut mereka kepada Allah. Itu talbis iblis. Hati-hati. Baik. Dan yang diruqyah juga harus yakin. Yang diruqyah ini sekarang harus juga yakin bahwasanya peruqyah itu hanya meminjam ke kalamullah. Mereka cuma tidak punya apa-apa mereka. Mereka cuma minjem kalimat Allah untuk meruqyah kita. Jangan kita meyakini, wah Ustaz ini luar biasa, amazing gitu ya, sudah menyembuhkan saya. Masya Allah. Siapa ya? Dia Allah yang bisa menyembuhkan kita? Bukan. Dia cuma minjem kalimat Allah. Yang kita puji Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Karena ingatkan, jangan berlebihan. Wah, berarti tidak boleh jadi peruqyah. Siapa yang bilang? Bukan tidak boleh. Hati-hati. Baik. Ana juga meruqyah soalnya. Ana juga praktek soalnya. Nah, tapi hati-hati. Masyarakat itu rapuh hatinya. Kita mengeluarkan jin dari tubuh mereka, tetapi kita masukkan kesyirikan ke dalam hati mereka. Yuk, mana yang lebih berat? Mendingan jinnya tetap deh
di dalam tubuh dia ketimbang kita masukkan ke syirika. Maka ruqyah yang paling afdal itu ruqyah mandiri, bukan direkah ke orang lain. Meskipun boleh, bukan haram, Anda tidak bilang haram, boleh. Tetapi apa? Yang paling afdal ruqyah mandiri. Kita yakin, kita berdoa kepada Allah, Zat yang dzul quwwatil matin, Allah yang akan menyembuhkan kita. Dan jin itu kalau masuk ke badan kita, apakah harus dikeluarkan? Ini nih yang sering jadi, oh harus keluar. Memangnya kalau dia keluar berapa? Selama dia tidak mengganggu ibadah kita, udah biarkan aja di dalam. Oke? Selama jin itu tidak mengganggu ibadah kita, kita bisa tetap sholat, kita bisa tetap bekerja, kita tetap bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga. Biarin dia di dalam. Mau 100 tahun deh. Nah, selama kita tidak terganggu, biarin aja. Nanti dia akan keluar sendiri mungkin. Baca zikir pagi petang, sholat malam, mungkin dia akan orang ini saleh, masya Allah. Nah, jangan ada keyakinan jin itu mengetahui yang gaib. Mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan Nabi Sulaiman mati, mereka tidak tahu. Jangan kayak yang ditontonkan di sinetron itu, jin nembus tembok, tembus gitu ya, tiba-tiba gitu kata siapa? Kalau kita mengunci rumah kita, jin tidak akan bisa masuk. Itu kata Rasulullah. Kalau kita sudah menutup panci kita, dia tidak akan bisa membukanya. Itu kata Rasulullah. Sekarang langsung masuk gitu, tiba-tiba di hadapan kita, ayo. Baik, kemana Nabi SAW? Apakah bukan Ustaz, Nabi pernah disihir Ustaz? Benar, itu untuk pelajaran buat kita. Gimana kalau kita disihir, kita tahu caranya, cara ngobatinnya. Sekarang Anda mau tanya, pernah enggak antum dengar Abu Bakar kesurupan? Umar kesurupan, Utsman kesurupan, Ali radhiyallahu taala anhu jami'an kesurupan. Pernah enggak? Karena mereka khauf mereka hanya kepada Allah. Baik. Jangan terlalu berlebihan masalah kayak gini. Nah, jangan seperti itu ya. Mereka itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Dan Anda udah bilang alam kita berbeda. Mereka biarkan dengan alam mereka, kita juga biarkan dengan alam kita. Mau kita kening ketojuin anaan atau kena tendang, kan kita tidak tahu. Masa kita dihukum oleh Allah sebab hal yang kita tidak merasakan itu? Kan tidak tahu kita tendang anaknya. Kan banyak ya kalau ini ditanya kenapa kamu ini orang nih nendang anak saya barusan, makanya saya masuk ke badan dia. Mana buktinya? Kalau kita duduki anak mereka, kenapa anaknya tidak pindah? Atau kenapa ibunya tidak ambil? Ada manusia, gitu. Kenapa? Kalau mereka benar kena duduki, apakah mereka merasakan? Kan tubuh mereka halus, tubuh kita kasar. Apakah tubuh kita akan menyakiti tubuh mereka yang halus? Kan kita tidak tahu. Kenapa kita gampang dalam tanda kutip dibodoh-bodohin sama mereka? Udah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama mereka. Mau mereka muncul, mau mereka ini, silakan. Takut kita hanya peruntukkan untuk Allah. Hada ma aqulu lakum. Nah, wallahu taala. Tapi paham ini ya? Baik, mungkin ada pertanyaan atau udah selesai ya, insyaallah karena udah malam ini, insyaallah. Tapi kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan ke kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga bisa diamalkan juga. Hadza ma aqulu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.